Pada suatu hari, seorang raja di sana menyuruh seseorang bernama Domas untuk mengajari Boji sebagai guru pedangnya. Sejak saat itu, Domas mengajari Boji bagaimana menggunakan pedang tersebut. Raja tersebut berharap yang tinggi kepada Domas agar Boji menjadi ahli pedang sesungguhnya. Kemudian Domas pun memberikan latihan pertamanya kepada Boji. Boji disuruh push up 1000 kali. Lalu Boji awalnya belum mampu push up, tapi tidak masalah menurut Domas. Singkat waktu Domas bertemu Ratu Healing. Lalu Putri Healing itu menanyakan kemampuan berpedang yang dimiliki Boji. Tapi menurut Domas, kemampuan pedangnya belum bisa disimpulkan untuk saat ini. Kemudian si Ratu Healing itu juga menyadari kemampuan bahasa isyarat yang dimiliki Domas saat ini makin meningkat. Lalu dia pun menyuruhnya untuk mengejutkan Boji dengan kemampuannya. Singkat waktu, Domas pun menemui Boji di sebuah taman. Lalu dia pun menanyakan kabarnya dan dibalas oleh Boji kalau kabarnya baik-baik saja. Hal itu jelas saja membuat Domas terharu dan termehek-mehek karena Boji memahami bahasa isyaratnya. Singkat waktu, ada pengawal kerajaan mendatangi Ratu Healing. Dia pun mengabarkan kalau komite peringkat raja sudah datang dan mereka pun harus mempersiapkan diri. Sementara itu di sisi lain, Daida mengobrol di hadapan cermin ajaib tersebut. Dia pun menanyakan bahwa tugas raja adalah berusaha menyingkirkan masalah di masa depan secara tegas, layaknya seorang pemimpin. Dan dia juga menjelaskan kalau dia tidak tahu siapa dan kapan yang akan dimanfaatkan oleh Boji. Jika hal itu terjadi, maka kerajaan tersebut akan kacau dan pemberontakan di mana-mana akan terjadi. Maka dari itu, cermin ajaib itu mengatakan perintah untuk memfatality Tuan Boji telah ditetapkan karena sangat berbahaya dan bisa jadi menjadi beban kerajaan. Singkat waktu, seorang komite dari penilaian peringkat raja itu menemui Apeas yang sedang mengasah pedang. Diceritakan pada masa lalu di antara mereka berdua kalau Raja Bose dapat menjadi peringkat 1 karena berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, badannya juga besar. Mereka juga nostalgia. Selain itu juga diceritakan kalau raja yang memiliki peringkat 1 dapat memilih suatu harta karun di berangkas Tuhan. Katanya sih gitu. Singkat waktu, Boji, Hokaro, dan Domas pergi ngapruk ke sebuah tempat. Mereka berjalan dan berhenti dulu di sebuah pinggir walungan. Boji pun melihat di dalam walungan tersebut ada udang. Setelah itu mereka pun lanjut berjalan dan menemukan sebuah kota. Mereka pun lanjut ke kota tersebut. Boji pun menunjukkannya. Tapi sesampainya di pasar, tiba-tiba mereka terpencar satu sama lain. Jelas saja Hokuro merasa hariwang karena Boji menghilang. Sementara itu, Boji sedang menonton teater boneka di pinggir air mancur di taman tersebut. Setelah itu, Boji pun memberikan 1 koin emas. Jelas saja membuat terkejut pemilik lapak boneka itu. Beberapa saat kemudian, Hokuro pun menemui Boji yang sedang
Bobo ganteng di pinggir air mancur. Dia pun merasa hariwang karena tas yang dibawanya menghilang entah kemana. Singkat waktu, sore harinya, mereka berdua menemui Domas dan mengatakan kalau tasnya menghilang. Tapi menurut Domas tidak perlu cemas, karena itu adalah tanggung jawab dan kesalahan mereka berdua. Setelah itu mereka pun berjalan, dan tiba-tiba di tengah jalan tersebut ditemukan tas Boji dengan seluruh isinya termasuk surat yang disampaikan oleh Ratu masih utuh. Di sisi lain, Raja Daida sedang berlatih pedang. Dia pun berusaha sekeras tenaga dan sekuat tenaganya, tapi sayang, kemampuan peringkat raja yang dimilikinya bernilai 90. Singkat waktu, poek pun malam deui. Rupanya mereka bertiga, Boji, Hokuro, dan Domas, sedang ada di restoran makan malam. Mereka pun berdua sedang riweuh karena sedang mencari tas yang menghilang. Sampai akhirnya suatu pagi, Boji pun menemukan tasnya dengan seisinya yang masih utuh. Setelah itu mereka pun lanjut asruk-asrukan ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu, Boji pun nyuksruk ke sebuah lobang, yang rupanya lobang tersebut digunakan sebagai jebakan untuk Bagong. Dia pun menyusuri tempat tersebut dan menemukan seorang raja, yang rupanya adalah seorang pemburu Bagong. Si pemburu itu pada malam yang poek mengajak Boji untuk membakar Bagong guling, dan dia pun bersukaria sambil joget-joget ceringet kotok. Setelah menyadari kalau Boji adalah seorang pengorbanan untuknya, Boji pun ketakutan dan lari ngabret meninggalkannya. Tapi tanpa diduga di bawah, Boji pun berhasil menemui Domas dan Hokuro. Mereka pun kemudian berkemah di sebuah hutan ruyuk. Tapi tiba-tiba saat akan Boji memakan makanannya, ada sebuah pedang belati yang rupanya adalah racun. Untung saja makanan tersebut tidak dimakan Boji. Setelah itu Domas berusaha menyusuri tempat tersebut. Sementara itu Hokuro bernostalgia mengingat masa lalunya saat pertama kali menemukan Boji. Singkat waktu, Domas pun mengajak Boji untuk pergi ke sebuah api. Tapi tanpa diduga, dan ternyata Domas adalah seorang psikopat. Dia pun menjatuhkan Boji. Tapi apa kelanjutannya? Untung saja, Boji masih selamat. Sementara itu, Raja Daida bermimpi dan menemukan Boji disiksa. Dia pun terbangun di tengah malamnya dengan mimpi buruk tersebut.